saudara betul-betul merdeka. Kalau itu berdiri teguh di atas firman Tuhan. Kalau setan mencoba menipu saudara berkata, coba lagi narkoba, coba lagi isap ganja, jatuh lagi ke dalam pornografi, ayo jatuh lagi ke dalam dosa dan najis, katakan kepada setan, setan, aku sudah milik Yesus. Yesus sudah memerdekakan aku tidak punya hak lagi. Tinggalkan aku di dalam nama Yesus. Pergi keluar, tinggalkan hidupku dalam nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang dalam Yesus sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Setan tidak punya kuasa lagi dalam hidup saudara. Biarlah saudara datang setiap hari Minggu kebaktian, sehingga saudara kenal firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membuat saudara kuat. Saudara akan tahu Yesus ada di dalam saudara, Roh Kudus ada di dalam saudara, dan roh yang ada di dalam saudara, yaitu Roh Kudus, lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Itulah sebabnya anak Tuhan yang sudah punya Yesus dalam hatinya, mereka bisa menjadi saksi dengan perbuatan mereka. Orang-orang sekeliling mereka akan melihat hidup mereka berubah. Kalau tadinya mereka pemarah, sekarang mereka jadi orang yang mengasihi, suka mengampuni. Tadinya pendendam, menjadi orang yang suka berbuat baik, suka mengampuni. Katakan amin. Kalau tadinya suka berbuat najis, mereka lihat perubahan dalam hidup saudara. Sekarang saudara orang yang hidup kudus dan menolong orang-orang lain untuk bebas di dalam Yesus. Dan amin ya, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Karena itulah saudara harus kenal kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Firman Tuhan itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Mari buka Alkitab kita. Yohanes 1 ayat 1 saya bacakan kepada saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Katakan amin. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau saudara kenal firman Tuhan, maka kuasa yang ada pada Yesus ada pada saudara juga. Saudara bisa alami. Katakan amin. Saudara punya kekasih dalam nama Yesus. Tuhan Yesus mau hidup saudara diberkati. Tuhan Yesus mau hidup saudara menang. Tuhan Yesus mau hidup saudara jadi garam dan terang di dunia ini. Katakan amin. Kalau saya tanya kepada saudara, maukah saudara sembuh? Mungkin banyak daripada saudara berkata, saya datang ke kakak yang ibu untuk sembuh. Saudara akan berkata demikian. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia ini adalah menyembuhkan jiwa-jiwa. Lebih daripada separuh pelayanan Yesus adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Katakan amin. Itulah sebabnya Yesus mau saudara sembuh. Dia berkata sejak dari perjanjian lama, apa yang dikatakan Yesus kepada bangsa Israel? Apa yang dikatakan Tuhan? Keluaran 15 ayat 26. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah Jehovah Rafa. Artinya akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dan Maleakhi 3 ayat 6 berkata, itu di perjanjian lama, apa kata Tuhan? Aku Tuhan, aku tidak berubah. Katakan amin. Kalau dahulu Tuhan menyembuhkan sama
Saya bacakan kepada saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Seorang perwira di Kapernaum berkata, "Tuhan, hambaku sakit di rumah dan hampir mati. Dia sangat menderita." Yesus berkata, "Marilah aku akan datang kepadanya dan berdoa." Tetapi perwira di Kapernaum dia berkata, "Tuhan, Tuhan tidak perlu datang ke rumahku. Ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Yesus menjadi heran, besar sekali iman orang ini. Dan Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, "Pergilah, pulanglah ke rumahmu. Hambamu itu sudah sembuh." Dia pergi pulang ke rumah, dan pada saat Yesus mengucapkan itu, perkataan saudara, hambanya itu sembuh. Katakan amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, perwira ini begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia tahu Tuhan Yesus dan firman-Nya adalah sama berkuasanya. Itulah sebabnya dia berkata, "Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu hadir secara fisik di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ucapkan saja firman-Mu Tuhan, aku percaya hambaku itu akan sembuh." Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkuasa. Sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin. Pada hari ini, walaupun Yesus sudah di sorga, saudaraku, firman-Nya saudara dengar pada hari ini, pada malam hari ini. Kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, maka kuasa firman Tuhan dapat menyembuhkan saudara. Karena kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan berkata dalam firman-Nya, apa katanya? "Aku Jehovah Rafa. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau." Katakan amin. Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya 1 Petrus 2:24, "Oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh." Itu firman Tuhan. Saudaraku, kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, maka saudara dapat menerima kuasa Tuhan. Walaupun perwira ini percaya, walaupun Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik di rumahnya, tapi ucapkan saja sepatah kata, "Tuhan, ucapkan saja firman-Mu. Aku percaya firman-Mu sama berkuasanya dengan Kau sendiri." Pada malam